baru lanjut ke Nailur Raja sarahnya, itu ditargetkan sampai selesai di tingkat wusta ataupun mau ke ulia 6 bulan pertama di kelas 1 ulia, nanti baru fasul qorib. Jadi kalau di pondok itu kami fasul qorib itu sudah di ulia. Nah, tamat fasul qorib baru lanjut ke fasul muin. Dan mentok di situ fasul muin. Kada ada nambah lagi ya. Kalau di sini tak ingat lagi. Fasul qorib untuk kelas ulia aja lah. Kedengaran. Pertama ini matan Abu Suja. Oh, matan Abu Suja yang gini. Matan Abu Suja lah. Kan matan Abu Suja. Gaya takrib tu berarti nah. Gaya takrib guru fasul qorib. Baik, kita baca. Yang kita baca ini apa? Fasul qoribnya lah, berarti yang di bawah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin. Berkata Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah bi rahmatihi wa ridwanihi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan dengan rahmat dan keridhaannya. Amin. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawabi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabarukan. Jadi ini tabaruk, beliau memulai dengan alhamdulillah karena mengambil barokah, mengambil tabaruk ya lah. Bi Fatihatil Kitab dengan Al-Fatihah, yaitu bi Fatihatil Kitab. Al-Fatihah kan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin, karena itu adalah merupakan permulaan setiap perkara yang penting. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan penutup setiap doa yang diperkenankan. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawa, dan akhir doanya orang yang beriman di surga dan di dalam surga rumah pahala. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid dini ala wifqi muradihi. Dan aku memuliakan Allah bahwa Allah Ta'ala memberikan taufik waffaqa man arada kepada orang yang kehendaki min ibadihi daripada hambanya litafaqquhi fid din, untuk memahami pada agama ala wifqi muradihi, sesuai kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita memuji Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita sehingga kita memahami agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Aku bersalam dan aku mengucap salam kepada seluruh abdul makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sayyidil mursalin, yang mana Nabi mengatakan siapa dikatakan Allah dengan khairan kebaikan yufaqihu fid din, yakni Allah Ta'ala akan memahamkannya pada agama. Kebaikan yang banyak tentunya, khairan kebaikan yang banyak, kebaikan yang sempurna ya. Yang banyak itu maksudnya yang sempurna, karena orang beriman sendiri itu sudah kebaikan ya. Kita beriman ditambah lagi begitu maksudnya, ditambah lagi kita paham agama, maka kebaikan itu menjadi sempurna. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarga dan sahabatnya muddata zikr zakirin wa sahil ghafilin, selama berzikir orang berzikir dan lupa orang yang lalai. Wa ba'd, dan sesudah itu hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahzibi, dan sesudah itu kata beliau ini adalah kitab fi ghayatil ikhtisar wa tahzib, pada ikhtisar wa tahzib, jadi sehabis-habis ikhtisar ringkas wa tahzib. Wada'tuhu alal kitabil musamma bitakrib, aku susun akan dia atas kitab yang dinamakan dengan bitakrib, lijan tafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li kulli syariah wad din,
Kalau tahzib itu kan kalau di mana itu ya untuk membersihkan, artinya membersihkan dari yang panjang-panjang tuh, artinya tidak panjang lebar ya. Itu tahzib di sini. Jadi kayak meratib aja sebenarnya. Ikhtisar wa tahzib. Ikhtisar ringkas wa tahzib itu untuk membersihkan, artinya membersihkan dari perkara-perkara yang bertele-tele yang dianggap tidak penting itu kan dihilangkan. Makanya tahzib. Jadi kitab ini sehabis-habis ikhtisar dan tahzib, ringkas benar itu intinya lah. Kalau hendak lebih panjang lagi ya Hasyiah Bajuri misal itu udah panjang benar itu hasyiahnya. Ya, biasanya para ulama itu kan ada matan disyarahkan, lalu dari syarah itu dijelaskan lagi hasyiah, catatan kakinya itu lebih panjang lagi, banyak banget penjelasannya. Wadatuhu ala kitabil musami bitakrib, aku susun akan dia atas kitab yang dimakan yang takrib. Yang ulun sampaikan sedikit lah. Alhamdulillah ulun ini belajar kitab ini dengan beberapa guru, banyak guru intinya belajar kitab ini. Cuma kitab ulun kan ada dobitannya, nyaman tuh bawa kitab sorapah, ada catatan guru itu. Tapi yang karena sudah berulang-ulang juga kan sempat mata lain, mudah-mudahan ingat gitu. Udah ingat, nyaman tuh bawa kitab sorapah banyak dobitannya. Ulun belajar pertama di Madrasah Bina Al-Khairiyah waktu di tingkat sanawiyah. Kemudian belajar lagi di Darussalam, tentunya karena ini kitab wajib di kampus Darussalam, dan itu sampai kan selesai di Darussalam itu kalau saya tuliskan dan itu tangan. Kemudian di majelis juga banyak belajar kitabnya, selain belajar di pondok pesantrennya, juga di majelis guru. Misalnya udah belajar kitab ini dengan guru Haji Muhammad Kastalani, dan itu sempat berdua lagi dan sudah berapa tahun gitu kedua. Sebenarnya banyak teman-teman tuh banyak yang ikut awalnya, cuma kenapa kan gak putingan bahannya kita tinggal ulun sorangan, karena prinsip ulun belajar itu kita tidak boleh ampe, kalau sudah belajar itu kecuali ampe guru itu prinsipnya begitu. Karena dulu itu mana ya, karena kenapa teman-teman itu banyak yang mundur dulu ya, dulu tuh banyak liburnya tuh. Jadi datang libur. Ulun kata datang bila suruh boleh kan kata dulu, datang bila disuruh masuk kita belajar. Jasiden maaflah bahauran boleh. Dulu kan kita main HP, tidak lazim guru mah HP muridnya. Jadi kalau saat ini maaflah ulun kada hadir, nyaman lah ini. Kalau kan tidak HP kan. Jadi akhirnya kita tidak tahu libur keadaannya, kada tahu kita. Pokoknya datangnya aja sudah. Maka bersepeda tuh dari rumah, dari kosan kita pada Jasiden tuh lebih setengah jam juga bersepeda tuh. Jadi main disuruh boleh kan boleh, hanya banyak ampe ulun kan. Tapi ada hikmahnya juga, hanya sorangan. Jadi sorangan belajar dan beberapa tahun tanpa Siden yang mampu. Karena Siden semakin sibuk, maaflah Siden kita ampe itu. Sempat 3 tahunan dah berdua. Alhamdulillah. Jadi prinsip kita belajar kalau ulun tuh begitu. Kalau tidak diampe guru, tetap lanjut lah. Mau diliburkan maka datang aja. Kalau sekarang ini nyaman sekarang ini karena sudah ada WA, tinggal kita konfirmasi maaf belum tidak bisa hadir lah, nyaman saat ini. Dan juga dengan beberapa guru yang lain tentu. Jadi ulun banyak belajar kita Fathul Qorib. Beda kalau kitab yang tadi, kalau ini semata-mata belajar di Madrasah Al-Khairiyah aja. Kalau kitab ini, kalau kitab Fathul Qorib ini majelis-majelis guru itu banyak ungkap majelis kitab Fathul Qorib. Kemudian kita lanjut dulu. Ada sebagai bahan aja, sebagai informasi aja intinya. Jadi ulun membacakan ini, ulun sudah belajar alhamdulillah itu masalah. Dan selesai belajarnya tamat sampai khatam. Liyan tafi'a bihil muhtajim minal mubtadi'in li furus syariati wad din. Jadi supaya dapat mengambil manfaat dari orang yang berhajat daripada orang yang permulaan li furus syariah, permulaan belajar furu-furu syariat dan agama, wal yakuna, dan supaya jadilah ia wasilatan sebagai wasilah li najati yaumiddin, untuk keselamatanku di hari akhirat nanti, hari akhirat, hari kiamat. Jadi tujuan Siden menjadi kitab ini banyaklah diantaranya sebab bermanfaat dan jadi wasilah wa nafa'an li ibadihil muslimin, dan bermanfaat untuk hamba Allah, hambanya yang muslim. Innahu sami'u du'a ibadihi,
wa qaribun mujibun, bahwasanya Allah Ta'ala itu mendengar. Ini boleh saja bacanya sami'u du'a ibadihi, atau didapatkan bisa juga sami'u du'a ibadihi, kada jadi masalah. Karena biasanya kalau isim fa'il, isim sesudahnya itu bisa jadi didapatkan atau kita langsung jadikan maf'ul bagi isim fa'il yang berhajat kepada amil fa'il. Misalnya ana syaribun al-ma'a, syaribun al-ma'a, saya minum akan air. Itu kan satu makna dengan yashrabul ma'a, ashrabul ma'a. Ana syaribun al-ma'a, itu satu makna dengan ashrabul ma'a. Dan syaribul ma'a didapatkan. Innahu sami'un du'a ibadi atau sami'un du'a ibadi. Ya terserah aja. Itu ada alasan kalau dari guru terkasih itu. Nah itu penting ada alasan itu sudah. Asal dapat memberikan argumentasi bujur aja tuh. Walaupun kadang-kadang bisa salah, tapi kalau kita bisa berargumentasi dianggap bujur, walaupun boleh jadi itu salah itu. Itu guru terkasih dulu itu menjelaskan kepada kami. Makanya dari sini tidak usah sembarang menyalahkan orang dan ilmu nahwulah membaca, tidak usah sembarang. Kalau sudah bisa berargumentasi bujur aja jadinya. Penting mereka bisa berargumentasi karena nahwu itu situ sini bisa, sini bisa, sini bisa. Guru terkasih pernah menjelaskan demikian. Qaribun mujib wa man qasadahu la yakhib. Siapa yang mengqasad Allah Ta'ala dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi. Wa man qasadahu, siapa yang menuju Allah Ta'ala la yakhibu, dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi. Wa jasanaka ibadiani fa ini qarib. Dan apabila ia meminta, dan apabila memintakan engkau oleh hambaku anni, daripadaku fa ini qarib. Kalau bertanya nih lah, dan apabila bertanya nih engkau, hambaku ini bertanya kepada engkau tentangku, kata Allah, fa ini qarib, maka aku ini dekat. Kalau mereka bertanya, fa ini qarib. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi. Ketahuilah bahwasanya diperdapati pada sebagian nusakh ini kitab fi ghairi khutbati, pada selain khutbahnya. Tasmiyatuhu taratan, penamaannya itu kadang-kadang bitakribi wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Nah kadang-kadang dengan takrib, kadang-kadang dengan ghayatul ikhtisar. Akhirnya palizalika sama itu bismaini, maka karena itulah aku namakan akan yang dua nama, ahaduhuma Fathul Qarib bil Mujib bi syarhi alfazit takrib. Jadi nama kitab yang pertama ini adalah Fathul Qarib bil Mujib bi syarhi alfazit takrib. Itu nama yang pertama. Wasani nama yang kedua Al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisar. Itu nama kitab yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Qala Syekhul Imam Abu Tayyibi wa yusdahru aidan bi Abi Suja' Syihabul Millati Waddin Ahmad bin Al-Husaini ibni Ahmad Al-Asbihani Saqallahu sarahu sabibar rahmah wa ridwan waskanahu ala faradisil jinan waskanahu ala faradisil jinan. Berkata Syekh Al-Imam Abu Tayyib yang dimasyhurkan ya, berarti masyhur dengan Abi Suja' yaitu Syihabul Millah Waddin Ahmad. Nah, biasanya kalau bergelarnya Syihabul Millah Waddin atau Syihabuddin, nama itu Ahmad biasanya. Kalau Syamsuddin biasanya namanya Muhammad. Biasanya begitu. Makanya kalau Syihab misalnya, kalau Syihab Ar-Ramli berarti namanya Ahmad itu biasanya. Kalau Syamsu biasanya namanya Muhammad. Itu kaidahnya biasa di fikih itu begitu lah. Jadi kalau yang bergelar Syihabuddin itu namanya Ahmad, kalau yang bergelar dengan Syamsuddin itu namanya Muhammad. Makanya beda kan Imam Ibnu Hajar itu gelarnya Syihabuddin Ahmad bin Hajar. Kalau Imam Ramli gelar Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ramli. Abbasidin gelarnya Syihabuddin Ahmad bin Abbas Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi kitab haza, aku mulai kitabku ini. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitab haza. Wallahu, dan Allah, kalau dibaca wallahi bisa jalan, yaitu lil hikayah, karena untuk menghikayatkan baris yang bismillah tadi. Dan bermula kalimat Allah. Jadi kita membacanya misalnya dengan wal bukan wawnya ada, bukan wawnya huruf qasam itu bukan. Dan bermula kalimat Allah. Jadi kalau Allah kalau dibaca Allah di sini berarti lil hikayah
untuk kalimat bismillah tadi. Bermula kalimat Allah itu ismul lizatil wajibil wujud, itu nama bagi zat yang wajib ada. Ismul lizatil wajibil wujudi, nama bagi zat yang wajib ada. Apa itu Allah? Allah zat al-wajib al-wujud, zat wajibul wujud. War-Rahmani itu sama tadi bismillahirrahmanirrahim garisnya. Dan menurut kalimat ar-Rahman ablaghu minar rahimi, itu lebih bersangatan daripada ar-Rahim, lebih mubalaghah daripada kalimat ar-Rahim. Karena Rahman itu kan kasih sayang Allah itu mencakup semuanya, ya, mencakup seluruhnya. Beda kalau ar-Rahim, ar-Rahimnya khusus orang beriman aja nanti di akhirat. Karena orang ar-Rahman ini Allah Rahman, orang kafir sekalipun yang durhaka kepada Allah tetap aja diperoleh cara rezeki, ya. Padahal itu durhaka itu artinya mereka yang maksiat kepada Allah itu harusnya tidak diberi apapun, ya, tapi tetap Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri rezeki, ditunda azab mereka, dan bagian dari hasilannya Allah. Harusnya orang durhaka itu langsung diazab, itu ditunda oleh Allah, ditangguhkan begitu. Nah kalau ar-Rahim itu khusus orang beriman nanti di akhirat. Makanya mereka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah nanti di akhirat, karena khusus kepada orang yang beriman, yang taat. Alhamdulillahi wa as-sana'u 'ala Allah ta'ala bil jamil ala jihati ta'zim. Wa as-sana'u yaitu pujian Allah ta'ala atas Allah ta'ala bil jamili dengan keelokan ala jihati ta'zimi atas jihad mengagungkan. Rabbi ay maliki al-alamin, Rabb di sini ada Malik yaitu yang memiliki al-alamin, alam semesta, bifasil lami. Huwa kama qala Ibnu Malik, yaitu sebagaimana berkata oleh Imam Ibnu Malik, ismu jam'in khasin, itu isim jamak yang khusus. Biman ya'kilu la jam'a, dengan orang berakal dan tidak ada jamaknya. La jam'a. Wa mufraduhu, sedangkan mufradnya adalah alamun, itu mufradnya alamun. Jadi isim jamak yang khusus biman yakil, dengan orang yang yakil, la jam'a. Wa mufraduhu alim bifasilam alamun, bifasilam alamun, li'annahu ismu am, karena itu nama yang umum, ismu amin lima siwallahi, bagi selain Allah Ta'ala. Jadi nama yang umum bagi selain Allah Ta'ala itu namanya alam. Pokoknya masih Allah itu alam, selain Allah itu alam. Wal jam'u khasun, jamak yang khusus biman yakil, dan jamak wal jam'u jamaknya khusun adalah khusus biman yakil, dengan orang yang yakil, yang berakal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa bil hamzi wa tarkihi. Salat dan salam atas nabi kita Muhammad an-nabi, itu dengan hamzah dan tanpa hamzah, sedang an-nabi atau an-nabi, yaitu insanun uhya ilahi bi syar'in ya'malu bih wa lam yu'mar bi tablighihi. Insanun yaitu nama, uhya ilahi yang diwahyukan kepadanya, bi syar'in dengan membawa syarat, membawa syariat Allah, ya'malu bihi, ia amalkan dengannya. Jadi itu adalah jadi manusia, ya, intinya manusia yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat untuk diamalkan, ya'malu bihi, ia mengamalkan dengannya. Wa lam yu'mar bi tablighihi, jika tidak diperintah dengan menyampaikannya, wa lam yu'mar bi tablighihi, sekalipun tidak, gitu ya, sekalipun tidak diperintah dengan menyampaikannya, itu nabi, sekalipun tidak diperintah untuk menyampaikan. Fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasul aidan, maka jika umira diperintah bi tablighihi dengan menyampaikannya, fa nabiyyun wa rasulun aidan, maka itu nabi dan rasul aidan juga. Kalau disuruh untuk disampaikan, maka itu nabi dan rasul. Wal makna, adapun maknanya adalah yunsi'u as-shalah wa salam alaihi, yakni ia menerbitkan salat dan salam atasnya. Wa Muhammadun, kalau dibaca dia ada sayyidina Muhammadin, ya. Adapun wa Muhammadun atau wa Muhammadin ini hikayah, artinya tadi yang baris ala sayyidina Muhammadin itu kan barisnya Muhammadin, jadi tidak ada masalah kita membacanya dengan Muhammadin atau Muhammadin. Adapun dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamun mangkulun, itu nama yang diambil, yang disalin minis maf'ul al-mudha'af al-ain, yaitu nama yang diambil dari nama maf'ul mudha'af ain, hammada, hammada yuhammidu.
mudafa'in hamada. Wan nabi itu badalun minhu, jadi badal daripadanya, au atfu bayanin alih, atau jadi ataf bayan atasnya. An nabi di sini bisa jadi badal atau bisa jadi ataf bayan. Itu menerangkan bahwa dia ada seorang nabi kan begitu. Ataf bayan. Wa ala alihi at-tahirin hum kama qala Syafi'i, dan atas keluarganya at-tahirin yang suci. Siapa mereka? Hum, sebagaimana kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan keluarga ini aqaribuhu al-mu'minuna, kerabat-kerabatnya yang beriman, min Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Wakila, dan ada yang mengatakan waqtarahu An-Nawawi, dan memilih akan oleh Imam An-Nawawi, innahum kullu muslimin, bahwa mereka itu setiap orang yang muslim. Kalau begitu berarti dapat salat terus kita. Kalau ada orang besar kepada keluarga Nabi, kalau jar Imam An-Nawawi, dan ini boleh pegang, itu setiap orang muslim. Wala'alla qawlahu, dan barangkalinya qawlahu, lala ini termasuk saudara inna ya. La'alla kan termasuk saudara inna. Wala'alla qawlahu, dan barangkalinya ucapannya at-tahirin itu muntazi'un min qawlihi ta'ala, itu diambil dari firman Allah Ta'ala, mutahhirakum tathhira, diambil dari kalimat mutahhirakum tathhira. Makanya at-tahirin itu diambil dari firman Allah Ta'ala, mutahhirakum tathhira, diambil dari firman Allah Ta'ala, mutahhirakum tathhira, dan Allah Ta'ala mensucikan kamu akan sebagai penyucian. Jadi dibersihkan dari segala noda dan dosanya kepada keluarga Nabi. Wa ala sahabatihi, dan atas sahabatnya, jama'u sahibin Nabi, itu jamak dari sahibin Nabi, jamaknya sahib, jamak dari sahib maksudnya, sahabat jamak dari sahib. Wa qauluhu ajma'in, itu ta'kidun li sahabati, itu menjadi taukid bagi sahabati. Jadi seluruhnya kan sudah pakai jamak, dijamakkan lagi lah. Bahkan wa ala sahabati, dan atas semua keluarganya, ajma'in sekalian akan ditaukid, dikuatkan lagi. Summa zakara musannifu, kemudian zakara musannifu, menyebutkan oleh musannif, annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari, bahwasanya beliau itu diminta untuk menyusun ini mukhtasar. Jadi beliau ini menjelaskan latar belakang daripada menyusun atau menjelaskan ini kitabnya. Mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi, dengan ucapannya, sa'alani ba'dul asdiqai jamu sadiqin, meminta kepada saya oleh sebagian asdiqa, yaitu jamu sadiqin, yaitu jamak daripada sadiq. Jadi asdiqa jamaknya sadiq, kan asdiqa itu jamaknya, mufradnya sadiq, itu maksudnya sadiqun mufrad, al asdiqa itu jamaknya jamu sadiqin, asdiqa itu jamak dari sadiq. Wa qauluhu hafizahumullah ta'ala, itu jumlatun du'aiyatun, itu jumlah du'aiyah. Hafizahumullah secara adatan, hafizahumullah itu untuk orang hidup ya, itu secara adat. Rahimahullah yang sudah wafat secara adat, tapi tidak mesti juga ya, secara adat aja. Kita kan kadang dalam khutbah masyarakat muslimin rahimahullah ya, biasanya gitu kan. Tapi secara adatan itu begitu biasanya. Jarang kalau kita itu, kalau Imam Asy-Syafi'i misalnya jarang lah. Misalnya Imam Asy-Syafi'i hafizahullah kan jarang. Biasanya rahimahullah, karena itu adatannya begitu secara adat. Hafizahullah jumlatun du'aiyah. An a'mala mukhtasaran, bahwa aku mengerjakan satu mukhtasar. Amila ya'malu, an a'mala mukhtasaran, aku mengerjakan satu mukhtasar. Wa ma qalla lafzuhu wa qasara ma'nahu. Mukhtasar itu apa makna mukhtasar? Mukhtasar itu ma qalla lafzuhu wa qasara ma'nahu, yaitu sesuatu yang sedikit lafaznya banyak maknanya, itu namanya mukhtasar. Lafaznya sedikit maknanya banyak. Fil fiqhi, yaitu dalam fikih. Apa itu fikih? Huwa lughatan, yaitu secara bahasa. Huwa lughatan, lughatan itu apa namanya, mansubnya itu dengan membuang huruf jar. Mansubun ala naz'ani harfil khafid, yaitu membuang huruf jar. Asalnya huwa fi lughatin, huruf jarnya dibuang, makanya kita nasab dengan membuang huruf jar. Huwa lughatan
fil fikih huwa lughat, sama kayak syar'an istilahannya itu dinasabkan dengan membawa huruf jar. Ada juga yang mengatakan itu maf'ul bi fi'lil mahzuf huwa lughatan ay huwa a'ni lughatan. Jadi a'ninya itu dihilangkan, a'ni itu fi'il fa'il, lughatan menjadi maf'ulnya. Ada juga mengatakan demikian. Jadi maf'ul bi fi'lil mahzuf dengan fi'il yang dibuang. Yang terserah itu nahwu tadi lah, mau dimanakan masuknya itu. Cuma yang lebih banyak itu yang mengatakan lughatan di sini dibaca lughatan, tidak dibaca huwa lughatan ya, huwa lughatan itu dinasabkan dengan membawa huruf jar. Ada penjelasan itu di dalam Hasyiah Qalyubi. Di Hasyiah Qalyubi tadi di jilid pertama ya. Wastilahan dan al-fahmu huwa lughatan al-fahmu, yaitu menurut bahasa itu al-fahmu memahami. Bahkan fikih itu makna secara bahasa al-fahmu memahami. Wastilahan secara istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillati at-tafsiliyah, yaitu ilmu dengan hukum-hukum syara' amaliyah. Jadi ilmu dengan hukum syara' ya amaliyah, jadi memang diamalkan ya. Al-muktasab yang diambil min adillatiha dari dalilnya at-tafsiliyah, yaitu secara tafsir, secara terperinci. Misalnya kayak niat itu wajib, dalilnya innamal a'malu binniyat, itu terperinci namanya, menyebutkan satu hadis, menyebutkan Al-Quran. Ala mazhabil imam, kalau secara jumlah itu kan global, ada juga kan secara jumlah lah, dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, dalilnya qiyas, dalilnya ijma'. Jadi kalau fikih ini cara bahasa adalah ilmu dan hukum syariat amaliyah yang diamalkan, yang diambil dari dalilnya terperinci. Kalau usul itu kan ada secara global biasanya lah. Jadi kalau fikih itu secara terperinci. Ala mazhabil imamil a'zamil mujtahidin Nasrul Sunnah wad Din Abi Abdullah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i, imam yang azam al-mujtahid Nasrul Sunnah wad Din, penolong agama, sunnah dan agama, Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Ulida bi Ghazzati, beliau dilahirkan di Ghazzah, di Ghazzata ya. Ulida bi Ghazzata, beliau dilahirkan di Ghazzah, di Ghazzata sanata 50 wa 100, yaitu tahun 150. Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, dan beliau wafat yaumal jumu'ati salkha Rajab sanata arba'in wa mi'atain, yaitu beliau diwafatkan di hari Jumat akhir Rajab, akhir bulan Rajab tahun 204, tahun 204. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin, dan mensifatkan musannif akan mukhtasarnya dengan beberapa sifat, minha di antaranya. Jadi beliau mensifatkan mukhtasarnya dengan beberapa sifat, minha di antaranya annahu bi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Wal ghayah wa nihayah mutaqariban. Ghayah dan nihayah mutaqariban. Maknanya kurang lebih aja sama ya. Untuk qariban maknanya mutaqariban, kurang lebih aja bisa kita tuh sama aja tuh kurang lebih. Wa kaza al-ikhtisaru wal ijaz. Demikian mana ikhtisar dan ijaz. Wa kaza ay wa kaza al-ikhtisar wal ijaz itu mutaqaribani maksudnya. Jadi sama aja tuh kurang lebih ikhtisar dan ijaz. Wa minha annahu yuqarribu 'alal muta'allim. Yakrubu lah, qaruba yakrubu. Nah, salah baca tadi. Qaruba yakrubu. Jadi yakrubu 'alal muta'allimi, yakrubu 'alal muta'allimi, yaitu mendekatkan atas muta'allim li furu'il fiqh, bagi cabang-cabang fikih, darsuhu mempelajarinya. Artinya para muta'allim nih, para pelajar itu untuk memahami kitab ini sangat mudah begitu lah. Untuk mudah untuk mempelajarinya. Mendekatkan pemahaman
kepada orang-orang yang baru belajar, terutama dalam belajar buru-buru fikih. Darsuh mempelajarinya. Wa yashulu dan mudah alal mubtadi'i atas orang yang baru belajar hifzuhu menghafalnya ay istihdaruhu ala zahri qalbin menghadirkannya ala zahri qalbin. Ya kalau bahasa kita ya hafal tapi zahirul ghaib ya, di luar kepala jalur ulama. Ala zahri qalbin yaitu hafal di luar kepala intinya. Liman yarghabu fi hifzi mukhtasar fil fiqh, bagi orang yang suka fi hifzi mukhtasarin fil fiqh, pada menghafal mukhtasarin. Liman yarghabu raghiba yarghabu fi berarti senang. Beda kalau raghibaan lah, kalau raghibaan itu benci maknanya. Kalau ini raghiba fi berarti senang. Liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fiqh, bagi orang senang pada menghafal mukhtasar pada fikih. Wa sa'alani aidan badul asdiqai, dan telah meminta juga kata beliau sebahagian asdiqa. Wa sa'alani aidan badul asdiqai, yaitu wa an uksira fihi, bahwa aku memperbanyak fihi padanya ay al mukhtasari, memperbanyak padanya pada mukhtasar, minat taqsimati daripada bagian-bagian lil ahkamil fiqhiyah, yaitu bagi hukum-hukum fikih. Jadi diminta juga untuk memperbanyak bagian-bagian tentang masalah-masalah fikih. Wa min hasri aidabtul khisali, dan daripada menghinggakan, artinya mendobit khisal perkara-perkara al wajibah yang wajib, wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selain keduanya. Fajabtuhu, maka aku perkenankan akan dia. Jadi permintaan diperkenankan ila su'alihi, kepada permintaannya, fi zalika, pada demikian itu. Kenapa diperkenankan? Taliban mengharap bisawabi, bagi pahala minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, itu jazaan ya, balasan atas penyusunan ini mukhtasar. Raghiban, al keadaan senang, ila Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap benar ya, kepada Allah ta'ala. Raghiban itu kan berharap benar kepada Allah ta'ala. Fini'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari, pada menolongi dari karunia atas menyempurnakan ini mukhtasar. Wa fi taufiqi lisawabi, dan pada taufik lisawab. Apa itu sawab? Wa diddul khata'i, sawab itu maknanya diddul khata', lawanan dari al khata'. Jadi pada taufik untuk selalu benar, yaitu lawan dari al khata'. Innahu ta'ala ala man yasha'u yuridu qadir ay qadirun. Innahu ta'ala, bahasanya Allah ta'ala ada man yasha'u, atas apa yang ia kehendaki, yuridu yasha' mana yuridu, ia kehendaki, qadirun kuasa, qadirun kuasa, wa bi'ibadatihi, dan dengan hambanya, latifun khabir, yaitu maha lembut dan mengetahui, lembut dan mengetahui. Ai bi ahwali ibadihi, dengan ahwal keadaan hambanya. Wal awwalu, untuk yang pertama, muktabasun min qauli ta'ala, itu diambil dari firman Allah Ta'ala, Allah latifun ibadihi, Allah latifun bi ibadihi. Itu Allah Ta'ala latif bi ibadihi, di maha lembut kasihan dengan hambanya. Wasani, yang kedua, min qauli ta'ala, wa huwal hakimul khabir, yaitu kalimat latif dan khabir. Jadi kalimat latif itu diambil dari Allah latifun ibadihi, sedangkan al khabir itu dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Wal latifu wal khabiru ismani, wal latifu wal khabiru ismani min asma'i ta'ala. Al latif dan al khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa ma'na al-awwal, makna yang pertama, wa ma'nal awali, makna yang pertama, al-alimu bidaqaqil umuri wa mushkilatiha, yaitu yang mengetahui, yang alim dengan daqaiq, ibaratnya itu daqaiq itu yang apa, yang lembut-lembut, yang halus-halus ya, perkara yang dalam-dalam itu ada daqaiq.
dan kemuskilannya. Wa yutlaqu aidan bi ma'na rafiq bihim. Jadi perkara yang halus-halus, yang dalam-dalam, atau yang lebih dalam-dalam, dan kemuskilannya, itu Allah Ta'ala mengetahui. Al-alim bidaqaiqil umur wa muskilatiha. Wa yutlaqu aidan bi ma'na rafiq bihim, dan dimutlakkan juga dengan makna rafiq, yaitu makna lemah lembut tadi kasih dengan mereka. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'a hawaijihim rafiqun bihim. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi, Allah Ta'ala mengetahui dengan hambanya. Kayaknya wa bi anana baik dapat aja lah, jadi hilang isim sifat isim karakter isim ghair munsharifnya. Jadi wa bi mawadi'i hawaijihim beda pada kayaknya wa bi mawadi'i hawaijihim, dan dengan tempat-tempat hajat-hajat mereka, rafiqun bihim kasih dengan mereka. Wa manasani, sedangkan makna yang kedua qaribun min makna al-awwal, itu lebih dekat dari makna yang pertama. Wa yuqalu, dikatakan khabartu syai'a ay akhbaruhu fa nabi khabirun ay alimun. Aku memberitahukan sesuatu, ay akhbaruhu, aku memberitahukannya. Jadi khabartu syai' maknanya akhbaruhu, aku mengkhabarkannya, fa nabihi khabirun, maka aku dengannya khabirun mengetahui, alimun mengetahui. Bismillah, ini mukadimah. Udah sampai jam 12 nih, Mas, istirahat dulu Pak. Kita break dulu Mas, Pak. Ya. Kalau mau dilanjutkan, istirahat dulu lah 15 menit ya. Ya kayak apa? Baru kita lanjutkan. Lanjut, baik, kita cukup dulu lagi lah. Karena perlu istirahat jaga ya. Gimana 15 menit gimana? Gitu aja dulu, nanti insyaallah kita lanjut ke jam 11.15. Kemudian ada manfaat barokahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Kita qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif rahimahullah ta'ala, kitabu ahkamit taharati. Jadi sudah ke materi. Kalau tadi mukadimahnya sudah masuk materi. Kitabu ahkamit taharati, ini kitab bicara tentang hukum-hukum taharah. Wal kitabu lughatan masdaru bima'na ad-dhammi wal jam'i, bima'na ad-dhammi wal jam'i. Wal kitabu lughatan, kitab secara bahasa itu masdaru, itu adalah isim masdar, masdarun itu ya. Masdarun itu adalah isim masdar, wal kitabu lughatan masdarun itu isim masdar bi ma'na ad-dhammi wal jam'i, dengan makna mengumpulkan. Ad-dhamm wal jam' itu satu makna. Jadi maknanya mengumpulkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah, ismun li jinsin minal ahkami, yaitu nama bagi jenis daripada segala hukum. Itu kitab, jadi nama bagi jenis daripada hukum-hukum. Kitabu ahkamit taharah. Ammal babu ataupun bab, fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi, yaitu nama bagi bagian
dari sesuatu yang masuk di bawah itu jenis, masih di lingkup daripada kitabnya lah, bab ini. Karena ada kitab, ada bab lagi kan begitu biasanya lah. Kitabu ahkamit taharah, lalu bab apa misalnya. Ini bicara tentang, misalnya contoh kayak misalnya kitabul istighfar, kitab bicara istighfar, lalu babnya kena bab fadilatul istighfar misalnya. Dan nanti babnya bab tentang hukum istighfar dan seterusnya. Itu nama bagi bagian yang masuk di bawah itu jenis. Wa taharatu, taharah bi fathit ta'i, dengan pasah ta nya, karena dia dengan dhammah dia nantilah tuharah. Adanya tuharah, ada ini dengan ta, taharah dengan pasah ta. Bi fathit ta'i lughatan, secara bahasa an-nazafatu, yaitu nazafah, itu dengan makna nazafah, maknanya bersih, nazafah bersih. Wa masyara'an, adapun secara syara', fa fiha tafasiru kaziratun, fafiha tafasiru kaziratun, adapun secara syara' maka padanya itu ada penafsiran yang banyak, jadi banyak penjelasan taharah ya. Kalau secara syara' minha qauluhum, di antaranya perkataan mereka, fi'lun ma tustabahu bihi sholatu, yaitu satu perbuatan. Jadi syara' ini apa? Ini sebagian mereka mengatakan demikian ya, yaitu fi'lun, satu perbuatan, ma tustabahu, sesuatu yang mengharuskan dengannya as-salatu salat, ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasin, itu mulai dari wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najasa. Jadi perbuatan untuk mengharuskan salat, perbuatannya bisa wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Amat tuharatu, adapun tuharah bibit dhammi dengan dhammah, fa ismun li baqiyatil ma'i, itu nama bagi sisa-sisa air. Fa ismun li baqiyatil ma'i, nama bagi sisa-sisa air. Wa lamma kana al-ma'u alatan, wa lamma kana al-ma'u alatan litaharati, dan manakala kana al-ma'u adalah air, alatan itu sebagai alat, litaharati bagi bersuci. Jadi istatradal musannifu li anwa'il miyahi, mengutarakan musannif, jadi hanya musannif mengutarakan musannif li anwa'il miyahi, bagi bagian-bagian air, faqala, karena itu merupakan alat untuk bersuci. Akhirnya beliau pun mengutarakan untuk membicarakan tentang bagian-bagian air, jenis-jenis air. Faqala, beliau mengatakan begini, al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha sab'u miyahin, air yang boleh, ai mana yajuzu sini yasihu sah, at-tathiru untuk bersuci biha dengannya, sab'u miyahin, ada 7 air. Jadi air yang boleh kita gunakan untuk bersuci itu ada 7, yaitu ma'us sama'i ay an-nazil minha wa huwal matar, yaitu air langit, maksudnya yang turun dari langit. Maknanya ma'us sama'i an-nazil minha, yang turun darinya, itu dari langit. An-nazilu minha, jadi ma'us sama'i maknanya ay an-nazilu minha, turun minha darinya, dari langit. Wa huwa al-matar, itu air hujan, itu satu air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahr, wa ma'ul bahri ay al-milhi, air asin, air laut yang asin. Air laut maksudnya air asin, air laut yang air asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai, ay al-hulwi, tawar, air sungai maksudnya air tawar. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air, sumber ya. Wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul bardi, dan air es, air dingin itulah. Air es kalau sama lah, salju dan air es. Wa ma'ul bardi, air es. Wa ma'ul salji, wa ma'ul bardi. Kalau di kita mana belum baca perbedaan. Kalau air salju itu dari atas itu cair, pas turun ke bumi membeku. Sedangkan air barat ini membeku kan, batu turun mencair. Asal pernah membaca rasanya begitu, nanti udah dicekkan lagi insyaallah. Ada perbedaan antara ma'ul salji dengan ma'ul bardi. Wa yajma'u hadhihi sab'ah, dan menghimpunkan
ini 7 qauluka ucapanmu. Jadi berhimpun ya kan yang air yang 7 tadi kan 7 itulah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju dan air es. Nah kan menghimpun ini yang 7 qauluka perkataanmu aima nazal minas sama, sesuatu yang turun dari langit, au nabah min ardi atau yang timbul dari bumi, ada yang terbit dari ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, atas apa jua sifat adalah ia daripada asal kejadian. Yang turun dari langit berarti ada 3 lah, yakni air hujan, salju dan es. Sedangkan yang dari bumi itu air laut, air asin, air sungai, air tawar maksudnya, air sumur dan air mata air. Jadi 3 langit dari langit, 4 dari bumi. Itu dari sisi asal kejadian. Jadi ada 7. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Nah, kemudian air terbagi kepada 4 bagian. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Nah, kemudian air terbagi kepada 4 bagian. Ahaduha yang pertama, tahirun fi nafsihi, tahirun mutahhir bi ghairihi, ghairu makruhin isti'malahu. Yang pertama adalah suci pada dirinya dan mensucikan bagi selainnya, dan tidak makruh menggunakannya. Jadi tidak makruh menggunakannya, yaitu tahir, mutahhir. Jadi ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakannya. Jadi bilangnya tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya. Jadi suci aja lah, untuk bisa kita minum atau bisa kita buat mandi biasa gitu. Tetapi dia tidak mensucikan untuk selainnya. Maksudnya dia tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas, untuk berwudu, untuk mandi wajib, mandi sunnah juga tidak bisa lah, termasuk untuk menghilangkan najis juga tidak bisa. Ghairu makruhin istimalu, tidak makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, dan itulah dinamakan air mutlak. An qaidin lazimin, dari ikatan yang lazim. Jadi air mutlak artinya kita cukup menggunakan air itu aja tuh. Air cukup menggunakan dengan ucapan air. Fala yadul qaidul munfaqu kama il bi'ri fi kauni mutlaqan, dan tidak beri mudarat karena ikatan itu yang tidak baku, tidak mengikatnya. Yang tidak mengikat ya. Jadi tidak baku kama il bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, pada keadaannya mutlak. Karena kalau kita masukkan, karena pas tempatnya mana kan dia benar tempat, karena andakannya di sungai, kita sebut dengan air sungai. Tapi karena kalau diambil dari sungai, kita guna air aja cukup, masukkan ke ember, kita gunakan dengan bahasa air aja sudah cukup gitu. Beda kalau dia itu tidak bisa lepas, kayak air kopi misalnya, diantar di mana tapi air kopi itu tidak bisa kita sebut air bandar aja tuh, pasti ada kaitannya tuh. Ini air kopi, air kelapa misalnya. Tetapi kalau air kayak ini kan cukup air, ada cukup, mau di mana itu diambil dari mana ini, mau dari sumber atau dari sungai, cukup kita sebut dengan air. Nah maka kalau ikatan yang tidak mengikat, maka itu tidak mengapa, tidak memberi mudarat, tidak membahayakan. Bikau ini mutlakon. Ya kan, karena tadi andakannya pas di sungai, air sungai, andakannya dan air laut, andakannya di sumur, air sumur. Kemudian wasani yang kedua, wasani tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruhun istimalu fil badani la fi sawmi. Jadi yang kedua ini adalah suci pada dirinya, mensucikan bagi selainnya, tapi makruhun istimaluhu, tapi makruh menggunakannya. Makruhan ibna fil badani, pada badan, la fi sawmi, bukan pada pakaian. Jadi hanya pada badan aja yang makruh. Tapi kalau di pakaian tidak masalah, berarti boleh aja tuh, tidak makruh kita gunakan untuk mencuci pakaian misalnya. Wa huwal ma'ul musammasu, dan itu yang dimakna air musammas, ai al musakhanu bi ta'sir syamsi fihi. Al musakhanu yakni air yang dipanaskan dengan pengaruh atau ta'sir matahari padanya. Jadi air yang dipanaskan ya, karena keberadaannya itu dipanaskan dengan pengaruh matahari.
kan bitasirnya dengan pengaruh matahari, dipanaskan dengan mengandalkan panasnya matahari. Tapi itu kan nanti pada di tempat juga lah, di tempat yang dicetak tuh ibaratnya. Tapi kalau kayak di sumurnya kan enggak, sumur ada ini tempat yang nggak dicetak kayak galon, tandon. Itu kalau itu dipanaskan di matahari. Tapi itu ada syaratnya aja lah. Di sini disebutkan wa inna ma yuqra syar'an bi qadri halin binain muntabain. Nah, di sini ada syaratnya, bahasanya dimakruhkan itu secara syarat bi qadri halin, yaitu di daerah yang panas. Berarti kalau daerah kita ini masuk panas kan dalam. Cuma kalau udah ada membaca di beberapa kitab, termasuk kalau orang Jawa pada masuk ya. Jawa itu seperti Indonesia kan? Tidak masuk. Kalau Syekh Al-Bantani itu mengatakan tidak masuk karena Indonesia ini mu'tadil. Cuacanya itu masih mu'tadil, masih sederhana antara panas dengan kadar juga kita. Tapi kalau beda kalau daerah Hijaz, Hadramaut, Yaman itu kan, itu memang bersangatan panas memang. Kalau yang mu'tadil kayak Mesir itu kada masuk. Mesir, Syam ya, Syam itu ada masuk. Negeri Syam, negeri Mesir. Bahkan ada membaca itu termasuk Indonesia, kalau Syekh Al-Bantani termasuk Indonesia itu tidak masuk. Karena dia itu daerahnya mu'tadil. Jadi syarat makruh ini selain dipanaskan di tasir syamsi, lihat di daerahnya tergolong daerah panas atau bukan, dikatakan hal atau bukan. Dan yang kedua, dan syaratnya ada lagi fi'inain muntabain, yaitu pada wadah logam yang terbuat dari logam. Illa in anak lain kecuali anak wadah emas perak, walaupun dia logam, tidak masalah. Li safai jawharihi, karena bersihnya benda keduanya, suci atau bersih dari karat-karat kan. Kalau besi, kalau aluminium itu kan berkarat ya, ada tagar-tagarnya tuh. Makanya kalau itu akhirnya kena penyakit kulit itu macam-macam. Kalau kita gunakan air yang musammas tadi, jadi pengaruh panas matahari kena ke benda logam, mana nanti bahan-bahannya tuh kan mungkin ada serbuk-serbuk apanya kayak itu bercampur dengan air panas tadi, dan kita pakai berwudu ya nanti kena penyakit kulit. Nah beda dengan emas, jadi dia sofak jauh harinya, jadi murni atau apa yang bahasa itu bersih benda kedua. Wa iza baroda, dan apabila dingin jadi jernih ya, kalau emas perak bukan. Nakda itu anak emas perak karena lisofai, karena kejernihan jawrihima benda keduanya. Wa iza baroda, dan apabila dingin zalatil qarhatu, hilang oleh makruh. Kalau sudah dingin hilang makruh karena tidak lagi ada pengaruh yang bisa mendatangkan penyakit kulit, itu sudah hilang. Waqtaran Nawawi, dan memilih oleh Imam Nawawi ada malqarahati mutlaqan, kita makruh secara mutlak. Nah, Imam Nawawi malah justru tidak memakruhkan secara mutlak, dan baik dia mentoba atau tidak ya, atau negeri panas atau tidak, dia secara mutlak beliau tidak memakruhkan. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadidus suhunati wal burudati, yakni bersangatan panas dan dingin. Walaupun bukan di musim panas ya, atau di negeri yang panas, tapi airnya bersangatan panas, makruh juga. Kenapa? Karena bisa tidak sempurna kita berwudu dengan air yang bersangatan panas itu kan kada sempurna ya. Dan juga bersangatan dingin, maka dimakruhkan karena kita juga tidak bisa sempurna untuk bersuci. Wa yukrahu aidan syadidus suhunati wal burudati. Kemudian selanjutnya wal qismus salis, bagian yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi wa huwa al-ma'u musta'mal. Ya, bagian yang ketiga ini adalah suci pada dirinya tapi tidak mensucikan bagi selainnya. Wa huwa al-ma'u musta'mal, itulah yang dinamakan dengan air musta'mal. Fi raf'i hadasin aw izalati najisin,
pada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Illam yataghayyar, sekalipun ia tidak berubah. Jadi air yang sudah terpakai itu kan mustamal kan sudah terpakai pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis yang sudah terpakai yang menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, mengangkatkan hadas menghilangkan najis sudah terpakai ya. Yaitu basuhan yang pertama ya. Itu kan yang sudah itu kan untuk mengangkatkan hadas. Nah, itu basuhan yang pertama itu adalah untuk menghilangkan hadas. Kan kita misalnya berwudu nih lah. Berwudu di muka ini kan basuh muka. Nah, basuhan pertama ini berarti hadas kita kan sudah, hadas muka kita ini sudah terangkat gitu. Nah, air ini bekasnya itu yang musta'mal, bekas-bekasnya itu. Kalau basuhan kedua, ketiga kan enggak. Karena ini hadas sudah terangkat sudah. Maka basuhan yang kedua, ketiga itu enggak masuk. Jadi itu basuhan yang pertama. Jadi kita basuh tangan misalnya. Nah, basuhan yang pertama ini. Basuhan yang pertama ini berarti hadas di tangan kita terangkat sudah. Terangkat. Maka untuk basuhan kedua, ketiga itu enggak lagi. Karena itu bukan untuk mengangkat hadas, itu mengambil kesunahan. Sunnah 3 kali. Yang menghadaskan, yang mengangkatkan hadas yang basuhan yang pertama itu. Nah, itulah yang jangan sampai jadi orang bahari itu jangan ada percikan-percikan janganlah. Basuhan yang pertama kalau kita berwudu di air yang sedikit itu kayak gayung. Nah, kan dibasuh ini percikan-percikannya itu jangan masuk ke banyak. Karena itu bisa musta'mal. Tapi tentunya ada nanti di sini dijelaskan. Awizalatin najisin atau mihlan najis illam yataghir walam yazid wasnuhu ba'da fisalihi, dan tidak bertambah timbangannya ba'da infisalihi sesudah memisahnya, amma kana ba'da tibari, yaitu dari sesuatu yang ada dia sesudah memandang, ma yatasharrabuhu al-mawsulu minal ma, sesuatu yang menyerap akan dia oleh yang dibasuh daripada air. Jadi tidak bertambah timbangannya sesudah berpisahnya daripada sesuatu adalah ia ba'da tibari ma yatasharrabuhu al-mawsulu, sesudah memandang sesuatu yang menyerap akan dia oleh yang dibasuh daripada air. Wal mutaghayyiru, sedangkan al mutaghayyir itu apa? Ai wa min hadzal qismi, dan daripada ini bagian yaitu al ma'ul mutaghayyir, yang dia termasuk yang tahir atau mutahhir, yakni al ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah ahada usafihi, salah satu sifat-sifatnya, bima ai bisyai'in, dengan sesuatu, artinya bercampur dengan sesuatu, khalatahu, mencampur akan dia minat tahirati, daripada benda suci, tahirat benda suci. Lalu taghayyuran, yaitu berubah, yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi, mencegah kemutlakan nama air atasnya, sehingga ibarat nama air itu hilang sudah. Kita kayak misalnya air kita buat di benda suci, kopi misalnya, sampai kemutlakan nama air itu hilang, kita pun tidak lagi bisa mengatakan itu air. Kita ini bukan baju, ini air kopi sampai kayak itu tuh. Atau teh misalnya, teh itu kan benda suci, tahirat, termasuk tahirat. Kita masukkan di situ ke air, lalu berubah warna misalnya, atau gula lalu jadi manis, itu berubah yang bersangatan sampai mencegah nama kemutlakan nama air. Itu maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fa innahu tahirun ghairu mutahhurin, maka itu tahir ghairu tahurin. Hissiyan kana atau ghayyur atau takdiriyan. Hissi ada iya, perubahan itu apa? Secara takdir. Hissiyan kana atau ghayyur atau takdiriyan. Hissi adalah iya, perubahan itu apa? Secara takdir. Secara takdir, kalau hissi kan berarti jelas nampak ya kan? Kayak air teh itu kan nampak. Ya adanya secara takdir. Kalau secara takdir itu ya kayak misalnya basuhan yang pertama masuk percikannya ke ember, itu kan secara takdir kita perkirakan aja, karena secara zahir pun tidak nampak berubah kan, karena satu warna dia, satu warna. Itu secara dari ditakdirkan itu maksudnya andai kata sejumlah percikan yang masuk ke ember itu kita rupakan misalnya sirup misalnya, kira-kira berubah tidak di warna merah,
Anggaplah yang hasil percikan itu 1 genggam air. Andai kata 1 genggam sirup masuk ke ember itu, kira-kira berubah enggak? Oh, kalau ternyata berubah, berarti dia tahir ghair mutahhir. Kalau tidak berubah, itu masih tahir mutahhir. Itu masih suci. Itu namanya takdir. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifatihi kama'il wardi al-munqati' raihah wal ma'il musta'mal. Seperti bahwa bercampur dengan air sesuatu yang mencocoki akan dia pada sifatnya kama'il wardi al-munqati', seperti air mawar yang sudah terputus ar-raihah, baunya yang sudah putus baunya, artinya baunya sudah tidak lagi air mawar, baunya sudah hilang, sudah kan aneh jernih ya lah, masuk ke situ. Nah, itu harus dimasuk ke banyu yang kurang 2 kolah. Kira-kira berubah enggak kalau dimasukkan 1 cangkir misalnya sirup, misal sirup lah, kalau tidak berubah itu suci mensucikan. Nah, kalau berubah itu yang disebut dengan air yang tidak suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Dan wal ma'il musta'mal, kamai tadi atapnya lah, kamail wardi ay wal ma'i, artinya kal ma'il musta'mal, dan seperti air musta'mal. Katakan basur yang pertama itu masuk ke dalam ember percikannya itu kan secara zahirnya dia tidak berubah, secara zahir ya, karena dia satu warna satu sifatnya, makanya harus ditakdirkan, dikira-kirakan. Andai kata sirup yang masuk di situ berubah tidak, kalau berubah maka tahir ghair mutahhir, kalau tidak berubah berarti tetap tahir mutahhir. Karena kalau perubahan sedikit itu jadi ada masalah, jadi nama perubahan sedikit itu yang sampai tidak mencegah nama kemutlakan air. Fa illam yamna itlaqu ismil ma'i alai, jika tidak mencegah ia akan kemutlakan nama air atasnya, bi an kana taghayyuruhu, dengan bahwa adalah perubahannya bitahiri, dengan benda suci yasiran sedikit, au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi, atau dengan sesuatu yang mensesuaikan air pada sifatnya, wa qadri mukhalifan, dan kadar yang menyalahi, namun walam yughayyirhu, dan tidak merubahkan dia. Tapi kadar sampai merubah, fala yasduq tahuriyatuh, maka tidak hilang kesuciannya, tidak merubah kesuciannya. Fahuwa mutahhirun li ghairi, maka itu namanya mutahhir bagi selainnya. Kalau sampai tidak mencabut ya lah, kalau dia sampai mencabut kesuciannya maka tidak masalah. Pada yasrubu tahuriyatahu walam yughayyirhu, dan tidak merupakan dia pada yasrubu tahuriyatahu, maka tidak mencabut dia akan kesuciannya. Pada yasrubu tahuriyatahu fa mutahhirun li ghairi. Jadi intinya kalau benda suci yang masuk tapi perubahannya sedikit ya tidak masalah, dan tidak sampai mencegah kemutlakan nama air. Wahtaraza biqaulihi, dan terpelihara dengan ucapan khalatahu anit tahiri, yakni al mujawir lahu, yang mujawir ini kan ada yang mukhalid, ada yang mujawir ini. Fa innahu bakin ala tahuriyati, maka itu kekal atas kesucian. Mujawir itu kalau ibarat bed masuk, apa namanya itu, dia masih bisa dibedakan, itu namanya mujawir, masih bisa dibedakan antara bendanya dengan airnya. Kalau mukhalid itu kalau dia masuk dia tidak bisa dibedakan lagi. Contoh mukhalid itu kayak kopi, teh, atau mukhalid masukkan kopi di situ kan udah bercampur sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana kopinya mana airnya, dan kita tidak bisa lagi memisahkan antara kopinya dengan airnya. Itu namanya mukhalid. Sederhana itu. Kalau mujawir kayak kayu misalnya, kayu galam masukkan ke banyu lalu berubah, tapi masih bisa dipisahkan kayunya dengan benda dengan airnya, masih bisa dipisahkan. Sederhana itu namanya mujawir. Itu nanti ada pengertian makna mujawir itu di dalam kitab Sabda Muhtadin kan, makna mujawir itu. Perbedaan antara mujawir dan mukhalid. Sederhananya lebih mudah memahami itu ada makna mujawir. Ibarat dia masuk ke air, tapi bisa dibedakan antara air dengan, bisa dipisah lagi tuh, bisa dipisah
antara air dengan bendanya. Beda kalau mukhalif itu tidak. Nah, kalau dia mujawir itu tidak masalah. Walau kana taghayyur katsiran, sekalipun kana taghayyur perubahan itu katsiran banyak. Karena dia itu mujawir. Ya. Ini kayak air di kayu, maksudnya kayu dimasukkan di sumur misalnya lah kayu, lalu berubah banyak tadi. Tapi kayunya bisa kita ambil kan, bisa kita bedakan antara bendanya dengan lalu gara-gara ada kayu di situ kita masukkan berubah banyak tadi. Nah, maka itu tidak masalah. Sekalipun di sini taghayyurnya katsiran. Wa kadzal mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghni al-ma'anhu. Demikian juga perubahan dengan benda mukhalid tadi, tapi tidak terkaya air daripadanya, yang tidak membutuhkan akan dia oleh air daripadanya. Katibin wa tuhlub, seperti tanah dan tuhlub. Artinya kan tidak dibutuhkan air itu kan. Artinya tidak yastagni, tidak berhajat air daripadanya. Katinin wa tuhlub, seperti tanah dan tuhlub lumut. Wa ma fi maqri wa marrihi, dan sesuatu pada tempat tetapnya dan tempat lalunya. Itu juga tidak masalah. Misalnya lalu jadi hijau itu kan kita susah menjaganya kan dari lumut itu. Misalnya di sumur itu banyak lumut lalu hijau banyak tadi karena lumut kan tidak masalah. Karena kita susah juga menjaga memeliharanya. Laistafidul ma'an. Atau tanah sekalian jadi kuning. Pagi hujan lah, di pahuluan hujan, hanya sungai menjadi warna tanah. Awalnya jernih itu, lalu menjadi kayak warna tanah. Nah, itu pada hajat itu tidak jadi masalah. Wal mutaghayyiru bi tulul muqsi fa inna tahurun, dan perubahan dengan lamanya diam itu suci. Jadi fa innahu tahurun. Jadi dengan lamanya berdiam itu suci. Misalnya karena kelawasan, karena dipakai lalu berubah warnanya, berubah baunya, maka itu tetap punya suci. Dengan betul muksi lamanya berdiam fa innahu tahurun. Habiskan kan? Kita cukup. Tanggung lah. Habiskan kan? Habiskan. Sampai ke pasal ya, Pak. Wal qismur rabi, dan bagian yang keempat ma'un najisin, yaitu air najis. Ma'un najisun, air yang kenyas. Ma'un najisun. Wal qismur rabi ma'un najisun, air yang najis, air mutanajisun, yang kena najis. Wa huwa qismani, yaitu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya, yang pertama maksudnya qalilun, yaitu sedikit. Jadi air sedikit. Apa itu air sedikit? Jadi air sedikit itu adalah wa huwa allazi halat bihi najasatun taghayyara amla wa huwa dunal qulatain. Wa huwa allazi halat bihi najasatun, yaitu yang bertempat padanya najis, taghayyara amla, berubah atau tidak, wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qulatain. Padahal air itu kurang dari 2 qalah. Nah, kurang dari 2 qalah, maka itulah air yang sedikit. Jadi air sedikit itu debitannya adalah air yang kurang 2 qalah, kemasukan najis, berubah ke kadaka, itu maka najis. Air sedikit. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari ini bagian. Wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la damala sa'irun inda qasliha, yakni bangkai yang tidak ada darah baginya mengalir inda qasliha, ketika membunuhnya. Aw syaqi udmin minha, atau membelah anggota daripadanya. Kazubabi, seperti lalat. Yang lalat ini kan termasuk yang tidak ada darah mengalir. Nah, maka itu termasuk yang dikecualikan. Artinya kalau misalnya lalatnya masuk di air yang sedikit, maka dia tidak termasuk menajiskan air. Tapi ilam tutrafihi, jika tidak dilontarkan padanya. Walam tughayyiru, dan tidak merubahkan dia. Kalau sampai berubah berarti najis ya. Jadi syaratnya kedua, tidak sengaja dimasukkan di situ, ilam tutrafihi, dilontarkan atau dimasukkan padanya, dan tidak berubah. Tapi kalau salah satunya bersengaja, ini ada bangkai lalat dimasukkan di banyu ini, kan bersengaja, itu jadi najis ya. Nah, karena itu kalau dia masih hidup ada masalah. Kalau hidup itu tidak masalah. Misalnya nih ada samut hidup nih, masukkannya ke bersengaja dimasukkannya pulang ke banyu, lalu mati tadi misalnya, mati.
Nah kita tidak masalah, karena yang kita masukkan itu bukan bangkai. Jadi yang harus dipahami itu adalah bangkai ya. Yang dimasukkan itu bangkai. Kalau bangkai yang dimasukkan itu yang menajiskan. Contoh misalnya kayak di gula misalnya. Makanya kalau kita bikin air kopi itu gulanya aja yang beda hulu ya lah. Kan tidak masalah. Ya kan yang pentingnya bukan bangkainya yang dimasukkan. Misalnya contoh misalnya ini gula, anggaplah gula. Ya. Masukkan gula. Betul kita masukkan banyu panas. Sekalinya ada timbul samut tadi kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi samutnya itu hidup di gulanya lalu mati kan tidak masalah. Andapun dia ternyata bangkai tidak masalah juga. Andapun dia bangkai, kenapa? Karena yang mendatang itu banyak kan, bukan bangkai yang kita masukkan. Nah berbeda kalau begini, ini air panas, itu kita masukkan gula bobot pada hulu, kita masukkan. Nah sekalinya ada samut, ya samut. Ini kan ada dua kemungkinan. Kalau andai kata samutnya itu hidup tidak masalah, karena kalau yang dimasukkan hidup itu tidak masalah. Tapi kalau ternyata itu bangkai yang sudah mati kan jadi najis itu air kita tadi. Salah bisa dipahami kan? Jadi itu yang dipahami itu bangkai ya. Bangkai. Nah kalau bangkai yang dimasukkan sengaja dimasukkan, itu jadi najis nanti. Makanya lebih aman kita bikin kopi itu begitu deh, gulanya udah dikit. Ya gulanya pada hulu maksudnya, baru banyak ya. Tapi misalnya kalau kita pas di warung panggil, pas di mesin air teh, pas dilihatin sekalinya ada samutnya mati di situ. Kayak apa hukumnya? Nah, itu bagus sangka sudah. Bagus sangka itu maksudnya begini, boleh jadi si penjual itu memasukkan gulanya dahulu baru banyu kan tidak masalah. Tidak masalah itu bagus sangka. Tapi kalau ternyata dia mendudukan gula banyak gula, nah itu bisa juga boleh jadi samutnya hidup masuk di banyu baru mati, itu tidak masalah juga. Tinggal kayak itu aja. Karena dalilnya itu diantaranya adalah yaitu kan jar Nabi apabila lalat itu masuk di mana di banyu kan ditenggelamkan. Nah ditenggelamkan itu kata Syekh Asal Al-Banjari itu ada dua kemungkinan. Itu kemungkinan bisa mati kan. Nabi menyuruh menenggelamkan itu kan bisa jadi itu bisa mematikan lalat. Nah dengan demikian bila dia dalam keadaan hidup masuk lalu mati itu tidak masalah, tidak memberi mudarat kepada air. Wa kazan najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Demikian juga najis yang tidak memperdapatkan oleh pandangan. Saking halusnya berarti lah najis yang tidak memperdapatkan oleh pandangan. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata normal. Kata dia dimaafkan. Fa kullun minhuma la yunajjisul ma'i, dan setiap dari keduanya tidak menajiskan akan benda cair. Maksudnya itu yang tadi yang bangkai yang tidak terlihat, bangkai yang tidak ada darah mengalir dan yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Wa yustasna aidan suwarun, dan dikecualikan juga aidan juga suwarun adalah rupa-rupa mazkuratun fil mabsutati. Mazkuratun disebut fil mabsutati, yaitu di kitab-kitab yang panjang-panjang pembahasannya. Kitab-kitab yang tebal-tebal intinya lah, kitab-kitab yang tebal-tebal fil mabsutat. Fil mabsutat itu maksudnya kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya tuh. Ya kitab-kitab yang tebal-tebal berjilid-jilid tuh. Kayak Majmu' Al-Mughni misalnya, Tuhfa. Itu banyak tuh kalau kitab yang tebal tuh kan karena banyak pembahasan. Makanya jadi tebal kitabnya kan, berjilid-jilid. Wa asyara lil qismi tsani min al-qismi rabi', dan ia mengisyaratkan bagi bagian kedua daripada bagian yang keempat. Tadi kan ada dua, dan bagian yang keempat ada dua, itu air yang sedikit. Lalu bagian yang kedua ini apa? Wa hu bi qawli au kana kaziran, atau airnya itu banyak, kulatain faksar, dua qala atau lebih, fataghayyara maka dia berubah, yasiran atau kaziran, sedikit atau banyak. Jadi intinya kalau airnya banyak berubah. Nah itu yang jadi najis selalu berubah sedikit atau banyak. Tapi kalau dia banyak tidak berubah maka tidak masalah. Yang banyak itu adalah kulatain faksar, dua qala atau lebih. Jadi kalau dua qala itu aman ya. Karena kalau dia berubah baru dia najis, kalau tidak berubah ya, kalau dia berubah baru najis, kalau tidak berubah tidak masalah. Itu dua qala. Wal kullatani dua qala 500 ritlin Baghdadiyin takriban fil asar, yaitu 500 rital Baghdad takrib kurang lebih pada pendapat yang lebih sahih bihima pada keduanya.
Waritlu al-Baghdadi inda Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba' dirhamin. Asba' apa maknanya? Asba' yaitu berapa nih? 128 dirham. Empat sepertujuh itu kan asbab 4/7 dirham. Kalau Islam matematika lah berapa kaitannya? Jadi 128 dirham dan 4/7 dirham. Asbab itu 1/7 lah, asbab. Biasanya kan itu lupa angka asbab 1/7 dirham. Udah sederhananya gini aja, kalau dalam kitab Tangga Ibadah karangan Syekh Zuhdi Ramli Pemangkih itu kata beliau itu 216 liter. 216 liter. Kalau dalam kitab Tabaqatus Sadidah 217. Kalau dari Sayyid Utsman Batawi itu sedikit 180 liter. Nanti bedanya. Jadi kalau Sayyid Utsman Batawi itu 180 liter. Itu Sayyid Utsman Batawi 180 liter. Tapi kalau dalam kitab Tangga Ibadah 216 liter. 216 liter. Kalau di Tabaqatus Sadidah 217. Jadi beda 1 liter dengan di kitab Tangga Ibadah, Pelajaran Ibadah. Kalau Anda ikuti pendapat Syekh Utsman Batawi sedikit aja 180. Berarti kalau ada tandon yang 200 liter sudah masuk 2 kolah itu kalau menurut ukuran daripada Syekh Utsman Batawi, Mufti Syekh Utsman Batawi. Tapi kalau kita ikuti yang Tangga Ibadah tidak cukup. Kalau yang tandonnya 200 itu kan 16 kurang 16 liter lagi lah, atau 217 liter. Itu kalau diukur dengan di wakil liter adanya kan beda kan Baghdad. Kalau dari Imam Nawawi tadi berapa? 128 dirham dan 4/7 dirham. Kemudian yang sedikit lagi terakhir, wa tarakal musannifu qisman khamisan, dan meninggalkan musannif bagian yang kelima, wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air yang mensucikan tapi haram dipakai, kal wudhu'i bima'in maghsubin aw musabbalin lisyurbi, seperti wudhu dengan air yang dirampas atau yang diwakafkan untuk minum, musabbal atau musabbal lisyurbi, atau yang diwakafkan untuk minum. Jadi itu haram hukumnya. Ini kalau kita tahu ini air diwakafkan, tapi diwakafkan untuk minum, kita pakai berwudhu jadi haram. Makanya kalau wakaf itu lebih bagus itu umum ketimbang khusus. Misalnya contoh, ini aku wakafkan tanah untuk pekuburan RT 1 RW 2 kampung ini misalnya. Yang kampung RT 3 kada kau masuk kan, karena dikhususkan. Coba gini, ini aku wakafkan tanah ini untuk pekuburan kaum muslimin, umum. Artinya siapa aja kaum muslimin boleh, mau RT berapa kan. Jadi kalau yang dikhususkan itu berat. Ini aku wakafkan tanah khusus RT 1 aja, khusus RT 1. Atau RT 1 aja. Ini aku wakafkan kubur ini untuk warga Banjarbaru misalnya. Atau warga Banjarmasin tidak masuk. Nah makanya nyaman tuh umum. Misalnya ini aku wakaf untuk masjid. Udah umum aja untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid apapun boleh. Bahkan termasuk untuk memberi khatib aja boleh. Apalagi infak nih. Karena untuk masjid, untuk khatib aja boleh memberi khatib. Karena masih termasuk dalam untuk pemakmuran masjid itu sendiri. Itu dari Imam Al-Ghazali yang boleh dapat penjelasan dari guru Burhanuddin Al-Marhum. Imam Ghazali dari Imam Al-Baghawi. Makanya kalau nyaman itu wakaf itu begitu. Nah ini duit aku wakafkan, ini kipas angin aku wakafkan khusus untuk orang sholat misalnya. Khusus untuk orang sholat, berarti yang di luar sholat tidak kawan. Tapi kalau begini, ini kipas angin untuk masjid, nah bisa aja. Untuk yang majelis kan bisa. Ya, untuk orang duduk benar aja bisa kan untuk masjid misalnya. Yang jadi yang khusus itu yang beda. Makanya kan di al-waqfu bi niyatil waqif. Wakaf itu dengan niat waqif. Kalau dengan niat yang seperti itu harus dilaksanakan dengan niat tersebut ya. Tidak bisa di luar dari niat itu.
Makanya ada wakaf yang khusus, ada yang umum. Tapi ulun sarankan bisa lebih baik umum aja, lebih nyaman kita. Yang pengurusnya kada repot ya lah, kada kesulitan. Kalau khusus itu kesulitan. Masa ini duit untuk majelis sudah. Ini duit untuk majelis khusus untuk konsumsi misalnya. Untuk konsumsi aja. Anda berikan ke penceramah kada kawan. Baik umum aja tuh untuk majelis sudah selesai. Artinya untuk majelis apapun kan boleh. Kalau untuk biasanya kalau ada orang wakaf untuk majelis sudah untuk infak maksudnya. Kalau wakaf itu tidak diterima kalau untuk majelis. Kalau untuk infak udah namakan. Tapi ini kayak apa nih? Anak infak untuk apa? Ini udah pakai pribadi kayak apa gitu di anak-anak dulu. Karena susah kita kalau dipakai pribadi. Ada anak memberi kipas angin. Kalau untuk majelis benar juga tidak nerima. Tapi kalau berikan ke ulun pribadi, ulun untuk majelis terima gitu. Kayaknya di rumah itu kan ada orang beri kipas angin, dan yang topian aja dulu. Nah, nyuruh karena kalau untuk majelis, ulun diam di situ, di rumah itu. Karena saja dipakai pribadi lah, sudut juga. Kayaknya ada kipas yang di rumah itu tuh ada kan orang awalnya hendak untuk majelis itu ulun kalau ini ulun kada terima untuk majelis. Kalau pian memberi ulun pribadi, ulun pakai kan untuk majelis dan terima. Kan bisa. Termasuk ada orang memberi apa? Sistem itu. Sama juga akadnya. Jadi pribadi ulun kalau majelis kada terima. Karena bisa saja kita dipakai-pakai itu nah. Ke pribadi kan bisa jadi lebih baik berhati-hati begitu. Baiknya akan datang faslun fi zikri syai'in min al-ayanil mutanajjisah wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada barokahnya. Dan kita akhiri astagfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.